Oh, berisi. Gimana kan? Nah itu Kak Esli kok namanya tanda tanya semua Kak Esli. Oke, shalom semua. Kita akan mulai ibadah kita ya. Udah jam 6.10 menit. Ya, sebentar semua mikrofon kita mute ya. Terus kemudian nanti walaupun kita hanya mendengar, tapi saudara tetap di rumah memuji memuliakan Tuhan ya. Terus ikuti ibadah ini, kita akan mulai dalam doa, kemudian nanti kita akan masuk pujian penyembahan, kemudian nanti ada video dari Jakarta, saya akan tayangkan sebentar 5 menit, kemudian sharing firman. Tapi sebelumnya nanti kalau ada mau bersaksi, kami persilahkan ya. Kalau tidak ada, ya nanti akan terus dilanjutkan. Selanjutnya ada doa syafaat. Selanjutnya lagi kita akan masuk doa berkat, fellowship, dan pengumuman. Oke? Ya, semuanya siap untuk masuk dalam ibadah? Amin. Angkat jempol yang siap. Angkat jempolnya, suara terdengar semuanya. Oke, puji nama Tuhan. Kita hari ini pujian penyembahan akan dilayani dari keluarga Pak Satiran. Monggo. Silakan di unmute. Shalom. Shalom, shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati kita. Shalom. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan beribadah Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Kami syukur mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak, biarlah Tuhan memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Di setiap keluarga kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan terus ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami terus memerlukan Engkau Tuhan. Kami terus membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat Tuhan bergantung hanya kepada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan ajari Tuhan, supaya kami Tuhan memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Kami memperoleh Tuhan hikmat yang daripada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, semua rencana-Mu digenapi. Setiap waktu, setiap setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Engkau baik. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan, terima kasih ajaib terima kasih Engkau baik. Haleluya. Ajaib Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu akan ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia hidupku ini percaya. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia
hati kami Tuhan. Kami Bapa, biarlah Tuhan, kami mau Tuhan mengikuti panggilan Tuhan. Kami mau setia Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tidak Tuhan meragukan Tuhan setiap kebaikan Tuhan. Sungguh aja Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan. Allah itu baik. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, itu baik. Itu baik, semua baik. Tunjuk aja kasih setianya. Menyediakan aku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah bangsa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, luar biasa. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan Rise on Pentecost. Mari. Improvisasi. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada,
maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa saya melihat wajah-wajah yang siap diberkati. Amin. Yang siap diberkati boleh kasih jempolnya. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan sharing malam hari ini. Tadi sudah disampaikan dari Jakarta tentang bagaimana kita harus terus beriman, terus memiliki iman di dalam Tuhan. Kita akan mulai, saya akan keluarkan slide saya. Bapak Ibu yang lihat slide saya boleh kasih jempol. Sharing saya sore hari ini saya kasih tema menang dalam masa sukar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Tuhan atau di dalam firman Tuhan sudah ditulis jauh-jauh bahwa memang kita akan menghadapi masa-masa sukar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 11 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau di awal tahun gereja kita mendapat satu misi bahwa kita akan memasuki new dimension atau sesuatu yang baru. Nah, kita baru ngalamin itu hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketahuilah pada hari-hari ini ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi kita hari ini mau belajar bagaimana dengan orang-orang yang menaruh imannya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana kita akan menghadapi masa-masa itu.
Apakah kita akan ikut arus ataukah kita akan terus tegar di masa yang sukar? Masa-masa yang sukar adalah masa ujian bagi kita, masa pemurnian iman, masa penentuan apakah kita terus melangkah maju atau mengalami kemunduran rohani. Jadi orang bisa tertampi di masa-masa ini. Apakah kita akan tetap setia waktu kita menghadapi masa yang nggak enak, pandemi yang nggak jelas ini, masanya, waktunya, kalau dihitung sudah masuki 6 bulan, saudara ya. Banyak sekali perubahan terjadi dalam gaya hidup, dalam bisnis, dalam keluarga, bahkan dalam gereja. Banyak sekali perubahan. Nah, masa-masa ini adalah masa pemurnian, masa penentuan apakah kita akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan atau kita akan give up, sudah Tuhan gitu ya. Nah, kita mau belajar bagaimana orang-orang yang menaruh imannya kepada Tuhan itu akan seperti apa. Nah, kita akan belajar hari ini seperti Pak Tim. Kalau Pak Tim biasanya 4 langkah gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar 4 kunci menang di masa sukar. Saya percaya bahwa orang-orang yang menaruh harapannya dalam Tuhan pasti menang. Amin. Yang pasti menang, yang percaya kita akan menang, kasih jempolnya. Amin. Puji Tuhan. 4 kunci menang di masa sukar. Nah, kita akan masuk kunci yang pertama. Kunci yang pertama, kita harus tahu tujuan Tuhan. Artinya begini, saudara. Kita mengalami banyak hal dalam masa pandemi ini. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, yang bisnis, yang usaha warung mungkin nggak jualan lagi, yang di gereja kita bahkan sampai hari ini pun kita belum bisa ibadah secara offline, kemudian banyak keluarga-keluarga yang dipisahkan, banyak terjadi masalah. Nah, bahkan banyak orang-orang yang tidak melekat sama Tuhan, itu berpikir negatif gitu ya. Ada yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil gitu, yang kaya semakin kaya, yang punya peluang di masa pandemi semakin bagus bisnisnya, tetapi yang terpuruk semakin terpuruk, yang miskin semakin miskin, yang mungkin nggak punya kekuatan apa-apa semakin semakin melorot kehidupannya. Nah, kita mau belajar. Kita akan kunci yang pertama adalah kita harus tahu Tuhan punya tujuan. Waktu Tuhan mengizinkan sebuah proses, waktu Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami hal yang tidak baik, waktu saya dan saudara mungkin mengalami sakit penyakit, kita mengalami masalah, kita mengalami sebuah tekanan. Nah, kita percaya bahwa kita harus mengalami langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama kita harus tahu tujuan Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi. Kita akan belajar dari Mazmur 92 ayat 12a, belajar tentang bagaimana pohon kurma. Mazmur 92 ayat yang ke-12 yang A berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Nah, kita akan lihat satu video berikut ini. Bapak Ibu Saudara, kita tadi melihat video tentang bagaimana petani kurma itu menanam kurma. Petani kurma menanam kurma prosesnya tidak seperti menanam jagung ya. Kalau saya waktu masih di Wonosari sering nanam jagung, sering menanam padi, cuman butuh satu lubang kecil, kemudian ditaruh tanaman, kemudian tumbuh dan terus bertumbuh. Nah, kalau pohon kurma ini enggak seperti biji-biji yang lain, Bapak Ibu ya. Nah, pohon kurma itu biasa di luar sana ditanam di padang gurun. Nah, tunggu sebentar. Nah,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali ke slide saya. Nah, Tuhan mempunyai satu maksud. Waktu ada batu atau ada masalah, kita belajar dari bagaimana pohon kurma itu bertumbuh. Nah, biji itu ditanam, kemudian sama petani itu sengaja ditaruh satu batu yang besar. Nah, karena ada penghalang batu, seharusnya pohon yang bertumbuh ke atas, kemudian karena tidak bisa, akarnya yang memperkuat diri. Akarnya semakin ke bawah, dia mencari sumber air. Dia mencari sumber air dari tanah, kemudian akarnya menjadi kuat, akarnya menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Nah, waktu akarnya semakin kuat, batang yang di dalam pohon kurma itu semakin kuat, dia mendobrak ke atas, dan apa yang terjadi? Batu yang ada di atas tanah itu jebol. Nah, akhirnya pohon kurma itu bertumbuh semakin tinggi, dan kita tahu bahwa pohon kurma itu tidak pernah berhenti berbuah. Bahkan dia bisa hidup di tempat yang kering, yang kurang air. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari pohon kurma itu adalah yang pertama, waktu saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini mengalami sebuah proses, sebuah masalah, tekanan hidup, sesuatu yang nggak enak, Tuhan punya maksud supaya apa Saudara? Kita mencari sumber air. Waktu kita dalam proses, kita mencari sumber penolong yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau pohon kurma tadi, akarnya mencari air, yang mencari sumber air. Nah, air itu berbicara tentang Roh Kudus, tentang Tuhan sendiri. Nah, waktu saudara dan saya mengalami masalah, pertanyaannya, kita lari kemana? Apa kita lari kepada manusia? Kepada hobi mungkin? Atau kepada hal duniawi? Nah, hari ini Tuhan ingatkan, waktu engkau dalam masalah, waktu engkau dalam tekanan, dalam himpitan, sesuatu yang gak enak, hari ini Tuhan ingatkan, untuk kita mencari sumber penolong yang benar, yaitu Roh Kudus sendiri. Waktu engkau merasa kesakitan, waktu engkau merasa seolah-olah kok masalahnya gak selesai-selesai. Kalau Pak Yosi bilang, masalah satu belum selesai, masalah satu datang lagi, nggak pernah antri, nggak pernah tertib. Nah, Tuhan mau saudara, kita mencari sumber penolong yang benar. Kunci yang pertama Pak Saudara, kita harus tahu tujuan Allah mengizinkan masalah itu terjadi. Ternyata Tuhan tidak pernah merancangkan suatu hal yang buruk. Tetapi Tuhan ingin kita mencari Dia, kita mengandalkan Dia. Dan kemudian yang kedua, Tuhan mau bentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Jadi anggap saudara, masalahmu, tekanan hidupmu itu seperti vitamin. Waktu engkau minum vitamin, staminamu akan kuat. Waktu engkau, atau anggap sebagai tangga. Waktu engkau selesai dengan masalah satu, engkau akan naik ke level berikutnya. Engkau naik ke tangga berikutnya. Akhirnya engkau sampai kepada tujuan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin dengan berikan jempolnya. Amin, luar biasa. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang lari kepada selain Tuhan. Kita akan lihat satu video lagi. Akar yang kuat. Ada dua orang tua yang hidup bertetangga. Keduanya sama-sama sudah pensiun. Yang satu, Marco, adalah pensiunan guru. Satunya lagi, Thomas, adalah pensiunan karyawan bank. Mereka berdua sama-sama memiliki kebun tanaman di belakang rumah. Marco biasanya hanya menyirami tanaman di kebunnya dengan sedikit air. Sementara Thomas akan menyirami tanamannya dengan air yang sangat banyak. Terlihat jelas sekali bedanya. Tanaman di kebun milik Marco tampak tidak terlalu rimbun. Sementara tanaman milik Thomas tampak rimbun dan tumbuh sangat subur. Suatu hari terjadi hujan badai kecil. Hujan badai itu tidak terlalu besar, namun berlangsung semalaman. Pagi harinya, seluruh tanaman rimbun di kebun milik Thomas rusak. Hampir semua tanamannya telah tercabut akarnya akibat hujan badai semalam. Sementara tanaman di kebun milik Marco yang jarang disiram, justru tetap tegak berdiri. Thomas heran, bagaimana tanaman milik Marco yang hanya sedikit disiram bisa bertahan dari badai. Ia pun bertanya, Marco, sahabatku, kamu hanya sedikit menyirami tanamanmu. Bagaimana bisa tanamanmu bertahan dari badai?
Marco menjawab, Justru kawan, tepat karena itulah tanaman saya mampu bertahan dari hujan badai. Setiap kali saya hanya menyirami tanaman saya dengan sedikit air, akibatnya tanaman saya harus mencari sendiri air tambahan yang diperlukannya. Yang pada akhirnya membuat akar tanaman saya terus berkembang jauh ke dalam tanah dan juga menjadi sangat kokoh. Karena itu, ketika badai datang menerpa, akar yang kokoh itu membuat tanaman saya mampu bertahan tetap berdiri. Sudah, Ezra? Nah, Dan ketika cobaan datang dalam kehidupan, nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Nah, dari ilustrasi itu waktu saya melihat, kemudian saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan dengan ilustrasi ini? Nah, ilustrasi yang ada tadi yang pertama, seorang kakek yang sama-sama mempunyai hobi yang sama, yaitu bercocok tanam. Yang pertama dia memperlakukan tanamannya dengan memberikan air banyak, bahkan melimpah. Kemudian yang satu lagi, sang kakek memberikan air itu di jadwal gitu ya, mungkin pagi, sore, atau mungkin sehari sekali. Nah, apa yang terjadi? Tanaman yang pertama seolah-olah berbuah lebat, kemudian sangat luar biasa suburnya. Nah, kemudian yang kedua tidak terlalu subur. Tapi yang terjadi waktu terjadi hujan badai, ternyata yang melimpah dengan air itu tidak kuat di akar, gitu ya. Akarnya tercabut waktu kena air hujan badai. Kemudian yang kedua, tanaman yang kedua itu karena akarnya bertumbuh kuat, dia mencari sumber air, itu tanamannya menjadi kuat. Nah, ini gambaran, saya waktu berdoa Tuhan kasih hikmat bahwa yang pertama tadi gambaran orang-orang yang lari kepada manusia, yang sukacitanya itu semu, karena mungkin diberkati secara dunia, mungkin mempunyai hal-hal dunia yang membuat dia sukacita, mungkin pekerjaan, mungkin yang sesuatu yang mengalihkan sesuatu kepada Tuhan. Makanya waktu tadi awal mulai firman, Tuhan minta saya berdoa untuk kita sama-sama fokus gitu ya. Nah, pengalihan kepada Tuhan, hal-hal dunia, pekerjaan, berkat dan sebagainya, itu ternyata semu, seolah-olah berbuah, seolah-olah menjadi berkat, tetapi ternyata semu. Waktu ketemu yang namanya masalah, waktu ketemu dengan sesuatu atau badai, itu nggak kuat. Akarnya menjadi gampang tercabut. Nah, itu ilustrasi bagaimana kita harus mencari sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita sudah masuk ke kunci yang pertama. Waktu engkau mengalami masalah, waktu engkau mengalami tekanan, kita harus tahu tujuan Tuhan itu baik. Yaitu apa, saudara? Untuk kita mengerti siapa yang harus kita cari, yaitu sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus tahu bahwa setiap masalah, setiap tekanan itu membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Nah, kita akan masuk kunci yang kedua. Kunci yang kedua untuk kita menang terhadap masa yang sukar adalah, kunci yang kedua adalah jangan bimbang. Nah, sebelum itu kita akan saya ada satu statement. Coba saya minta tolong Kak Jo, boleh dibacakan? Mute-nya boleh dibuka? Ya, mute-nya boleh dibuka. Silakan Kak Jo dibaca. Ya. Mission statement. Berhentilah berharap pada kekuatan kita sendiri. Berhentilah menunggu belas kasihan dari manusia. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang mampu membuka tingkap-tingkap surga dan menghujani kita dengan berkat. Mungkin aliran air di dunia berhenti, namun akan selalu ada aliran air dari surga. Amin. Yang percaya kasih jempol. Luar biasa. Kita masuk kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah jangan bimbang. Waktu kita menghadapi masalah atau tekanan hidup, kemudian langkah pertama kita sudah tahu bahwa ternyata Tuhan punya tujuan yang baik, Tuhan punya maksud yang baik. Bahkan firman Tuhan katakan satu helai rambut pun jatuh dari kepalamu itu atas izin Tuhan.
Kalau nggak diizinkan Tuhan nggak mungkin jatuh gitu ya. Nah, sesuatu yang baik, yang buruk, dan suatu hal yang apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Nah, yang kedua, jangan bimbang. Nah, saya boleh minta tolong Kak Yordan boleh baca? 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Nah, kalau kita udah tahu bahwa Allah itu punya maksud yang baik, waktu engkau menghadapi tekanan, menghadapi masalah, jangan bimbang, jangan takut. Sebab Allah menyertai kita. Nah, ini firman Tuhan itu merema dalam kehidupan saya, saudara. Ini sempat saya sharingkan di satu khotbah 1 menit tentang jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Karena Allah itu ada menyertai kita. Dikatakan bahwa aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Luar biasa, saudara. Waktu engkau menghadapi masalah, waktu engkau seolah-olah akan jatuh, waktu engkau seolah-olah Tuhan, kenapa seperti ini berat Tuhan? Percaya saudara, waktu manusia mulai meninggalkan engkau, waktu orang di dunia ini tidak ada yang bisa diharapkan, Allah kita, Allah yang setia, Dia memegang engkau, yang meneguhkan engkau, Dia menyertai engkau. Amin. Nah, kita sudah dapat 2 kunci saudara hari ini. Kunci yang pertama, ketahui bahwa tujuan Tuhan itu baik dalam hidupmu. Kalau engkau menghadapi sesuatu yang tidak baik. Nah, kemudian yang kedua, jangan bimbang, jangan takut. Nah, tadi dikatakan di awal bagaimana pesan dari Jakarta tentang iman. Masalah pasti akan terjadi, perubahan pasti akan terjadi. Bisnis dalam masa-masa seperti ini terjadi perubahan yang luar biasa. Tetapi, dikatakan tadi segala sesuatu ada resiko di dunia ini. Tetapi Tuhan katakan, jangan bimbang, jangan takut. Dia Allah yang menyertai engkau. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pasti di dalam Tuhan bisa disembuhkan. Amin. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena Tuhan memberikan masalah sepaket dengan jalan keluarnya. Amin. Nah, kunci yang ketiga. Tadi jangan bimbang ya. Yang ketiga adalah, kuncinya adalah tetap tenang. Nah, Yesaya 40 ayat 31. Saya boleh minta tolong lagi supaya nggak ngantuk ya saudara. Mbak Dita boleh dibaca. Tetap tenang. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Langkah yang ketiga atau kunci yang ketiga, tetap tenang. Nah, kalau kita punya masalah, kemudian kita kemerungsung bahasa Jawanya ya, pasti nggak akan selesai. Tapi kalau kita kemerungsung, biasanya saudara akan timbul masalah baru. Kemerungsung lagi, timbul masalah baru gitu. Contoh nih ya, anak kita panas, contoh ya. Karena kemerungsung, harusnya ambil air panas, anget, kok panas, terus dikompres, jadi melonyo gitu ya. Nah, kalau kita hadapi masalah, kuncinya tetap tenang gitu ya. Waktu engkau tenang, engkau bisa berpikir. Waktu engkau tenang, engkau bisa berdoa. Nah, tenang itu tidak berbicara tentang santai. Santai wae lah. Pokoknya ngikut Tuhan santai, nggak seperti itu saudara. Santai, keluar, nggak usah pakai masker, nggak apa-apa, kan Tuhan menyertai kita. Tenang saja wes, keluar sembarangan, apa, nggak jaga jarak, nggak jaga hidup gitu ya, tenang. Nggak seperti itu saudara. Tetap tenang berbicara tentang kita harus berserah sama Tuhan. Nah, banyak orang hari-hari ini tidak berserah, tetapi menyerah. Beda-beda tipis saudara. Berserah dengan menyerah gitu ya. Nah, dikatakan di sini mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Nah, kalau kita sering belajar pernah melihat video tentang Raja Wali, bagaimana proses induk Raja Wali itu mengajar burung Raja Wali terbang tuh ngeri-ngeri sedap loh saudara ya. Diajak terbang tinggi, kemudian dilepaskan, kemudian dia belajar untuk mengeluarkan sayapnya, kemudian tidak bisa ditangkap lagi sama induknya. Nah, Tuhan kita seperti itu, saudara ya. Kita harus tetap tenang gitu. Kita belajar dari burung induk Raja Wali. Seolah-olah kita dilempar ke yang paling bawah, tetapi Raja Wali itu kemudian menangkapnya. Nah,
kita harus berserah, tidak menyerah. Berserah itu berbicara, mempercayai Tuhan 100%. Kalau menyerah itu, ya sudahlah, memang nasibku koyok ngene, nasibku seperti ini, ya wes lah Gusti, gitu ya. Nah itu nyerah, tidak ada usaha. Wes lah, nyerah aku, memang aku koyok gini, mau aku seperti ini gitu ya. Tetapi berserah itu mempercayai bahwa Tuhan itu akan nolong kita. Melakukan bagianmu seperti untuk Tuhan. Kalau engkau seorang pekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Waktu kalau engkau seorang pengusaha, berusahalah seperti untuk Tuhan. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga seperti untuk Tuhan. Kalau engkau jadi apapun hari-hari ini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Berserah, lakukan bagianmu, tetap berdoa, tetap mempercayai firman Tuhan, tetap mempercayai Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu menolong saya dan saudara gitu ya. Nah, saya akan sedikit memberikan kesaksian. Waktu kami menghadapi pandemi, pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang berubah dalam hidup kami, dalam pelayanan, dalam semua hal banyak yang berubah. Nah, kami sempat mengalami di mana seolah-olah tuh begini Saudara ya, Tuhan izinkan masalah, kemudian ada aja jalan keluar, ada aja. Nah, ada stuck di mana ternyata itu bisa dibilang apa ya Saudara ya, zona nyaman gitu ya. Jualan laku tetepan, online laku tetepan gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya kemarin terjadi masalah gitu ya. Terjadi masalah di mana keluarga kami ngalami Bu Sisil sakit gitu ya. Nah, itu juga merubah satu gaya hidup kami. Artinya semua aktivitas kami bisa berhenti Saudara, bahkan 75% kami nggak fokus untuk masalah ini gitu ya. Nah, luar biasanya lagi Saudara, saya karena sebuah kerinduan untuk tetap menjadi berkat buat orang lain gitu ya. Waktu kami berdoa Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami gitu ya. Nah, hanya berawal dari sebuah kerinduan untuk menolong gitu ya Saudara ya. Luar biasa Saudara. Tuhan pun juga memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa. Nah, semua berjalan dengan baik gitu ya. Semua selesai gitu. Saudara tahu bagaimana kesaksian saya di minggu yang lalu. Terus kemudian yang kemudian saya diizinkan Tuhan sakit gitu ya. Nah, ini nanti di poin yang keempat saya akan sampaikan ini. Bagaimana waktu engkau ngalami sakit, ngalami hal yang kurang bagus dalam hidupmu, waktu kita sudah mempunyai 3 langkah tadi, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Kita tahu bahwa kita nggak boleh bimbang, nggak boleh takut. Kemudian kita harus tetap tenang. Nah, 3 langkah ini kita berusaha kami sekeluarga melakukan, yaitu tetap tenang, nggak boleh takut, tetap percaya. Kita memperkuat iman kami gitu ya, untuk sama-sama serius, kita kuat, kita tetap semangat. Nah, poin yang keempat Saudara, poin yang keempat adalah kembali kepada kehendak Tuhan. Kembali kepada kehendak Tuhan. Nah, tadi malam waktu kami mengikuti KKR Healing Movement yang diadakan oleh Bapak Timotius Hardono. Nah, luar biasa. Apakah ada yang ikut di tempat ini? Kayaknya nggak ada ya. Nah, Pak Dom ikut nggak ya? Nggak ya kayaknya ya. Nah, yang mengisi firman Tuhan adalah Pastor Lia, suami dari Pastor Benny. Luar biasa dia sampaikan satu hal pengajaran, dia bersaksi tentang bagaimana dia dibawa ke surga, di dalam mimpi dia dibawa ke surga, dia melihat surga dan neraka, terus kemudian bagaimana Tuhan taruh dalam hidupnya. Satu hal, satu poin yang merema dalam hidup saya, yang itu menjadi konfirmasi, yaitu kembali kepada kehendak Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, saya nggak akan menghakimi siapapun, tetapi itu hal yang luar biasa. Pastor Lia berkata seperti ini, kadang-kadang orang bertanya sama Tuhan, kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa, apakah doa saya salah? Apakah nggak boleh minta Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan saya dalam nama Yesus? Ada yang berdoa begini, Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa bekerja lagi. Apakah salah? Tuhan berkati usaha saya supaya saya bisa menghidupi anak istri saya, apakah salah? Gitu ya. Nah, Pastor Lia sampaikan seperti ini, Saudara. Kembali kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau usaha kita tetap lancar atau usaha kita sementara tidak lancar, itu semua karena kehendak Tuhan. Dan beliau mengajar seperti ini, ubah paradigma waktu kita berdoa.
Nah, waktu berdoa diajar seperti ini, saudara. Waktu engkau berdoa, Tuhan sembuhkan saya supaya kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan orang melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara, waktu kita berdoa, tidak sengaja kadang-kadang kita berdoa banyak kepada berkati aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan, supaya aku bisa jalan-jalan. Sembuhkan aku Tuhan, supaya aku bisa bekerja lagi, supaya aku tambah kaya lagi. Nah, itu yang Tuhan hari-hari ini ingatkan, saudara. Kembali kepada kehendak Tuhan. Soalnya kadang-kadang kita berdoa sepertinya nggak ada yang salah, tapi kita diajar seperti ini, saudara. Waktu kita berdoa, kita harus berdoa itu bahasanya, maaf kalau saya salah, saya nggak bisa bahasa Inggris ya, all of the book gitu ya. Artinya kita berdoa nggak boleh ego, terlalu berkati aku Tuhan. Ini aku Tuhan, seperti ini saudara. Nah, semalam saudara, waktu Pastor Lia mengajak kita berdoa, kemudian dia bawa seperti ini, yuk kita berdoa, kita memberkati, kita berdoa kepada untuk jemaat, untuk orang-orang yang membutuhkan doa kita gitu ya. Kemudian saya menaikkan satu doa untuk seseorang, saya sebut namanya, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berkati usahanya, Tuhan seperti ini, Tuhan sembuhkan dia gitu ya. Nah, terjadi hal yang luar biasa saudara, kayak ada satu aliran dalam tubuh saya saudara, ada satu hal yang membuat saya itu jadi kuat gitu ya. Nah, coba sekarang yang mungkin hari-hari ini mungkin rasanya kok enggak selesai-selesai gitu ya. Nah, kita mau belajar hari ini, coba kita untuk tidak terlalu banyak ke pribadi gitu. Artinya all of the book gitu. Mulai untuk kita berani melangkah walaupun keadaan belum berubah, walaupun mungkin belum disembuhkan, suami belum berubah, pekerjaan belum baik gitu ya, bisnis belum baik, tapi Tuhan ajar hari ini untuk kita berdoa kembali kepada kehendak Tuhan. Apa saudara? Yaitu Tuhan itu, kehendak Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Kehendak Tuhan itu adalah belas kasihan kepada orang lain. Nah, yuk sama-sama kita saat ini yang mungkin masih merasa Tuhan kenapa seperti ini, malam hari ini saya ajak untuk kita sama-sama datang sama Tuhan, untuk kita sama-sama mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara berbeda antara saya dan saudara, tapi saya percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah belas kasihan. Tuhan mau kita tetap menjadi berkat, seperti pohon kurma saudara, dalam kondisi apapun, buah itu tidak pernah berhenti. Tidak ada kata musim. Kalau ada musim durian, ada musim mangga, tetapi yang namanya pohon kurma itu dia terus berbuah. Di masa yang sukar, di masa kering, di masa kemarau, di masa apapun, dia terus berbuah. Nah, hari-hari tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Mungkin engkau hari-hari ini tidak bisa bangkit dari tempat tidurmu. Mungkin engkau tidak bisa mengembangkan banyak tentang usahamu. Tapi waktu engkau terus berpikir tentang kehendak Tuhan, percaya saudara, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk engkau. Tuhan akan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Tuhan akan memulihkan keluargamu dengan cara yang ajaib. Waktu kita berserah, waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Penutup saudara ya. Penutup kita, saya ambil dari Roma 8 ayat 28. Kesimpulan. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal. Nah, Tuhan turut bekerja dalam masalahmu. Tuhan turut bekerja dalam semua hal yang kau alami. Nah, kalau minggu lalu saya saksikan bagaimana saya begitu terberkati dengan sosok Ayub, saudara. Dia berkata bahwa kita menerima yang baik-baik. Apa kita hanya menerima yang baik-baik saja, tapi yang tidak baik kita nggak mau terima. Kita harus tetap menerima yang baik, bahkan yang nggak baik dari Tuhan. Karena sesungguhnya kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang kau alami hari-hari ini, Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk engkau. Tuhan akan mengajar sesuatu tentang engkau, untuk engkau terus berpegang kepada Tuhan, untuk engkau terus mengandalkan Dia dalam setiap langkah dalam kehidupanmu. Nah, hari ini kita selesai untuk firman Tuhan.
Kita taruh Alkitab kita taruh segala sesuatu, kita akan datang sama Tuhan kembali. Kita akan sebentar mengambil waktu teduh 1 menit ke depan untuk kita merenungkan bagaimana firman Tuhan untuk menegur kita sore hari ini. Untuk firman Tuhan boleh menguatkan kita sore hari ini. Mungkin dari beberapa dari kita hari-hari ini mengalami satu teguran atau bahkan menerima ini sebagai satu kekuatan. Mari datang sama Tuhan. Minta Roh Kudus memberikan pengertian. Minta Roh Kudus untuk menumbuhkan iman lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau datang untuk kita tahu dan kita kembali kepada kehendak Tuhan. Kita mau terus minta untuk kita belajar seperti Yesus. Kita angkat satu pujian tadi ya. Aku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat lagu ini sebagai doamu. Bilang sama Tuhan, aku mau seperti Engkau Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ku mau sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku mau sepertimu Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar musik terus mengalun, kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin banyak masalah, banyak proses, banyak sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Tapi firman Tuhan hari ini kita diajar untuk kita tahu bahwa Allah mempunyai rancangan yang luar biasa dalam hidupmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang tidak bisa berjalan sendiri, yang butuh Tuhan, yang mau kembali kepada kehendak Tuhan, yaitu mencari sumber dan jalan keluar yang benar, yaitu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk angkat tangannya. Kita mau datang sama Tuhan. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara biar sore hari ini kekuatan dari Tuhan turun, kekuatan dari Tuhan turun atas hidupmu. Yang hari ini butuh Tuhan, yang hari ini sungguh-sungguh memerlukan Tuhan dalam hidupmu, angkat tanganmu, datang sama Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kau melihat setiap hati yang terangkat sore hari ini Tuhan. Mari Bapa, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk menolong mereka Tuhan. Mari berikan kekuatan buat mereka Tuhan. Mari Bapa, berikan kekuatan buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tumbuhkan iman mereka lebih lagi. Percaya Bapak Ibu Saudara, Engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan, ada Yesus, ada Roh Kudus yang terus menolong hidupmu. Terus percayai Engkau, terus percayai Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang mengalami kelemahan tubuh, mari angkat tanganmu, mari taruh di bagian di mana engkau sakit. Biarlah saat ini Pak Yusi akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarlah Engkau taruh pada kami, setiap kami iman percaya, untuk kami boleh terus berharap dan berharap
kepadamu Tuhan. Kami percaya banyak hal yang kami boleh pelajari hari ini Tuhan. Untuk kami boleh beriman, berharap kepadamu Tuhan. Sumber kekuatan kami Tuhan. Kalau tantangan dalam hidup kami semakin hari Tuhan, mungkin kami tidak mengerti Tuhan, kenapa ini boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami hanya melihat Tuhan, Engkau punya tujuan yang luar biasa untuk mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami Tuhan menjadi umat pilihan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami lolos daripada setiap tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami rindu saat ini, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Pengurapan baru melimpah dalam kehidupan kami, memperbarui kehidupan kami. Kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan memperbarui kehidupan kami dalam nama Yesus. Saudaraku, terimalah urapan Tuhan, terimalah urapan Roh Kudus, terimalah kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, percaya dan terima, percaya dan terima, percaya dan terima bahwa kuasa itu sudah Tuhan berikan bagimu dalam nama Yesus, sehingga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi dalam kehidupanmu, terobosan terjadi dalam usahamu, terobosan terjadi di dalam setiap aspek kehidupanmu dalam nama Yesus. Keluargamu yang saat ini masih dalam pergumulan, engkau sudah masih dalam pergumulan untuk mereka boleh mengalami kasih anugerah Tuhan, untuk mereka boleh bertobat, untuk mereka boleh kembali kepada jalan Tuhan. Saat ini percaya bahwa kasih Allah masih diberikan kepada mereka, dan percayalah doa-doamu pasti Tuhan dengar. Percayalah kerinduanmu untuk mereka boleh mengenal Yesus, untuk mereka boleh kembali kepada kasih karunia, mereka boleh terima dalam hari-hari di mana proses demi proses terjadi dalam kehidupan mereka saat ini dalam nama Yesus. Saat ini kalau engkau terpikir saudaramu yang belum dimenangkan, orang tuamu, keluargamu yang belum dimenangkan, taruh terus dalam hatimu untuk mereka boleh mengalami kasih anugerah daripada Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas persekutuan yang indah yang Kau sudah berikan pada malam hari ini. Dan kami percaya, biarlah paradigma baru Kau berikan bagi kami hari ini, untuk kami tetap memandang Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, sehingga tidak ada kekecewaan ketika kami harus menghadapi segala permasalahan kehidupan kami, sehingga tidak ada kekecewaan ketika kami harus mengalami proses yang begitu berat Tuhan. Tetapi kami hanya melihat Engkau Allah yang sungguh baik, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Angkat jempolmu kalau engkau terima lawatan Tuhan. Amin. Iya. Ya, silakan. Ya, haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Aba. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sore malam hari ini ya Tuhan. Bapa, di hadirat-Mu Tuhan, kami mau sepakat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Bapa, percaya Tuhan, lawatan Tuhan sungguh luar biasa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Percaya Tuhan bahwa Indonesia ada dalam rencana-rancangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Bapa, kami percaya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau juga tidak pernah meninggalkan bangsa ini sendiri Tuhan Yesus. Engkau terus menopang bangsa ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, bahkan umat-Mu ya Tuhan di bangsa ini Tuhan. Terus Tuhan Engkau topang kami semua ya Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu ya Abah. Bapa, kami percaya, kami tidak gentar terhadap apapun juga Tuhan, tapi kami percaya semuanya atas kehendak-Mu Tuhan, kami bisa ada hingga saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Saat ini Tuhan kami membawa Bapak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan Yesus, juga Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan, bahkan seluruh menteri ya Tuhan di bawah kabinet
kerja ini ya Tuhan Yesus. Ya. Ya seluruh kepala-kepala daerah, kepala-kepala pemerintahan di daerah-daerah ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus. Terus Tuhan satukan visi ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bangsa ini ya Tuhan Yesus Amin. tetap taat dan setia Tuhan Yesus. Tunduk terhadap otoritas yang paling tinggi ya Tuhan Yesus. Segala apapun yang dari atas, apapun yang dari Engkau ya Tuhan Yesus, semuanya akan ditaati ya Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abba. Berikan seluruh pemimpin-pemimpin kami ini hikmat yang berasal dari Engkau ya Tuhan Amen. Yesus. Pengertian yang berasal dari Engkau ya Abba. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Abba sehingga wabah yang saat ini melanda seluruh dunia juga di bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Semuanya pasti akan bisa diatasi ya Tuhan Yesus. Amen. Amen. Dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abba. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abba. Bapa kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin masih mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, kami hanya mengatakan sembuh dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amen. Karena kami percaya ada kuasa mujizat terjadi saat-saat ini ya Tuhan Amen. Yesus. Amen. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Abah, kami sungguh yakin dan percaya. Biarlah kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan ya Tuhan Yesus. Amen. Di jemaat kami, juga di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Kami percaya bahwa Engkau sungguh luar biasa dan bagi Engkau tidak pernah ada yang mustahil. Amen. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Untuk kami semua Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat membawa lebih banyak lagi jiwa untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Abah. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semuanya karena kehendak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Bapak, sungguh kami bersyukur. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau sudah memberkati kami melalui pujian, penyembahan, saksian, firman-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi bekal untuk kami, sanggup melewati segala tantangan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami penuh resiko Tuhan. Tetapi ketika kami terus minta perlindungan daripada-Mu, Mazmur 91 digenapi. Ketika kami boleh berharap kepada-Mu Tuhan, segala apa yang menjadi janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami mau perkatakan ini semuanya hari demi hari. Dan supaya kami percaya, supaya orang semua melihat bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah melindungi setiap umat. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah berkat daripada Allah, berkat perlindungan, berkat kuasa ilahi, berkat kuasa kekudusan daripada Tuhan, mengalir, melimpah dalam kehidupan. Perlindungan Tuhan dinyatakan sempurna segera dalam kehidupanmu. Perlindungan Tuhan untuk kesehatanmu, untuk imanmu, untuk imunmu saat ini dilimpahkan selalu dalam hari-hari kehidupanmu. Dari pagi sampai malam selama 24 jam. Kasih anugerah Tuhan dilimpahkan atas hidup. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semuanya akan saya buka mute-nya. Sambil fellowship, saya akan bukanya gimana? Unmute all. Iya.